Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu te bagian kang kawitan. Iku wa huwa te qismul awwal iku asyadduha luweh bangete mengkono salasa. Di bagian dari orang yang ahlul maksiat atau mubtadi' itu ada 3 kelompok. Ya, orang yang berbuat zalim ada 3 kelompok. Al-qismul awal utai bagian kang kawitan, wa utai awal ikwal asyaddu kang luwih banget. Ini yang lebih berat, maksudnya tingkatannya lebih tinggi dalam bahayanya. Wa utai niku qismul awal iku ma perkara yatadzarraru kang tanpa kemelaratan. Maksudnya yang mengganggu, ya. Orang yang melakukan kejahatan yang sifatnya mengganggu. Bihi kelawan masuk an-nasu menungso. Contohnya kadzulmi kaya penggawe zalim, ya. Contohnya seperti berbuat zalim. Ini kan kejahatan yang mengganggu orang lain, ya. Wal ghosobi lan ghosob. Yang kedua ini ghosob. Ghosob ini juga kejahatan, mengambil milik orang lain. Wa syahadatiz zuri lan persaksian goroh, syahadatuz zur. Wal ghibati lan ngerasani, wan namimati lan adu-adu. Fahaulai utai mengkono qismul awal niku iku yang bagi sayukjo apa al-i'radu mengu anhum sangking mengkono niku wau haula wa tarku mukhalatatihim lan tinggal ing cecampuran mengkono haula. Sebaiknya untuk orang yang sifatnya ini mengganggu orang lain, jangan kita dekati, jangan berteman dengan mereka. Wal inqibadu lan mundur an muamalatihim saking muamalah ing mengkono haula niku. Li annal ma'siyata kana sedene maksiat iku syadidatun banget, ya. Fima in dalam perkara yurjau kang den balekaken apa ma ila idza'il khalqi maring larakaken makhluk. Summa haula'i nulite mengkono alladzina niku haula iku yang qasimuna dadi kebagi sapa mengkono haula kebagi ilaman maring wong yazlimu kang gawe zalim sapa man fid dimai ing dalem pira-pira getih, maksudnya melakukan pembunuhan. Wa ilaman lan maring wong yazlimu kang gawe zalim sapa man fil amwali dalam pira-pira bondo. Wa ilaman lan maring wong yazlimu kang gawe zalim sapa man gawe zalim fil a'radi ing dalam pira-pira kehormatan, maksudnya menyakiti kehormatan atau mempermalukan orang. Wa ba'dhu sebagiane mengkono-mengkono haula mazalim iku asyaddu luwih banget min ba'din saking sebagian kang liya. Fal istihbabu mongko utahe kang den sunahaken fi ihanatihim ing dalem nginaaken mengkono haulail zalamah niku wal iradilan mingu anhum saking mengkono zalamah haulail zalamah niku iku muakkadun kang den kukuhaken jiddan kelawan banget. Wa mahmakan lan kapan-kapan ono iku yutawaqqau den arep-arep minal ihanati saking nginaaken zajron krana nyegah lahum
maring mengkono haula au ghairihim utawa maring liyane mengkono haula kana mengkono pal amru perkara fihi ing dalem mengkono istihbab iku akadu luwih kukuh wa asyaddu lan luwih banget. Maksudnya begini, menurut Imam Ghazali ya, orang yang berbuat maksiat bagian dari orang durhaka, berbuat maksiat itu ada 3 tipe. Yang pertama, ini tipe yang berat. Apabila dia berbuat zalim kepada orang lain, mencuri, merampok, mencopet, ya, korupsi dan sejenisnya. Orang yang seperti itu hendaknya dijauhi. Orang seperti itu hendaknya tidak dijadikan teman, nggak disapa, supaya mereka ini merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman. Sebab dia itu kelakuannya merugikan pada orang lain. Apakah dia itu tukang merampas, merampok, urusan harta ataupun urusan kehormatan, seperti tukang membuli, tukang mengejek, tukang memfitnah. Itu perbuatan maksiat yang melukai, menyakiti orang lain. Pada kasus seperti itu hendaknya kita menjauhi ya, pelaku-pelaku kezaliman terhadap harta ataupun terhadap pribadi orang lain. Semakin dia menjadi-jadi, semakin harus kita jauhi, supaya dia merasa tidak nyaman dimusuhi orang, sehingga dia tidak semena-mena. Asani utai kang kaping pindho iku sahibul makhuri niku. Wong kang duweni nggon ngombe-ngombe arak. Maksudnya orang yang tukang, ya kalau hari ini karaoke, kafe, diskotik niku. Makhur alladzi yuhayyi'u kang yatbakon sapa alladzi ndiwau asbab al-fasad ing sebabe kerusakan wa yusahilu lan gampangaken sapa mengkono wong sahibul makhur turuqahu ing dalane fasad alal khalqi ing atase makhluk. Fa hadza daikila wong iku la yu'dhi orang larani sapa wong al khalqa ing makhluk fi dunyahum ing dalam dunyane mengkono makhluk. Tetapi walakin yakhtalisu tapine walakin yakhtalisu tetapine nyerobot. Ikhtilas itu mencopet, mencuri waktu. Bifi'lihi kelawan kelakuane mengkono niku wa sahibul makhur dinahum ing agamane mengkono khalqu. Fa ing kana lamun ana sapa wong iku wifqaridhum nyocoki ridhone mengkono khalqu, fa huwa mongko taiman utawa sahibul makhur iku qaribun kang parek minal awwali kang kawitan. Maksudnya golongan yang pertama tadi, yang zalim pada orang. Walakin nau tapi sahibul makhur iku akhafu lu enteng mindu saking awal. Fa innal maksiyata sedune maksiat bainal abdi antarane kawula wa bainallahi lan antarane Allah ilal afwi maring den ngapura iku qaribun parek. Iku qaribun parek, terus ilal afwi ku akrab, luwih parek, lebih dekat ya. Maksiat dengan Allah itu lebih mudah dimaafkan. Walakin min haitsu innahu tapi sangi arasudene wong iku muta'addin berente alal jumlati yang sekemblengan secara global ila ghairihi maring liyane mengkono wong sahibul makhur niku ta'atsani fa huwa mongko utawi mengkono fasad iku syadidun banget, karena orang itu mempengaruhi orang lain ya. Pemilik kafe, karaoke, diskotik ya, itu meskipun tidak menyakiti orang, tapi dia mencuri agama atau merusak kepada moral orang lain. Maka posisinya ini juga harus dijauhi, sama dengan posisi orang yang berbuat zalim pada orang lain. Walaupun ini dosisnya lebih rendah sedikit.
Sesungguhnya orang minum itu kan dia maksiat, tapi maksiat dia pada Gusti Allah. Maksiat pada Allah ini lebih mudah dimaafkan oleh Allah kalau taubat. Tetapi masalahnya orang ini ngajak orang lain ya. Jadi orang berbuat maksiat, kalau tidak ngajak orang lain, minum sendiri, zina sendiri, ini masih ringan. Artinya dia itu dosa tapi tidak merentek, tidak menular. Tapi kalau sudah menjadi sponsor maksiat, ya seperti pemilik kafe, pemilik karaoke, itu harus dimusuhi. Maksudnya ya harus kita tunjukkan tidak senang. Sebab apa? Mereka itu merusak generasi anak-anak yang lain, anak muda. Wa hadza taikila mengkuno tsani iku aidon halimane iku yak tadi natrabi opo tsani al ihanata ing den ino. Orang seperti ini harus dihinakan. Wal i'rad lan mingu maksudnya harus dijauhi, wal muqata'ata lan den pegot tidak dijalin hubungan. Muqata'ah itu saling menjauhi, saling putus hubungan. Watarka jawab salam lan ninggal jawab salam. Idza dzunna nalikane denyono annafi suning dalam kono jawab salam nau'an ono warna minaz zajri saking nyegah lahu maring mengkono sahibul makhur asani niku au li ghairihi utawa maring liyane sahibul makhur. Jadi orang-orang yang maksiatnya itu mempengaruhi orang lain, maka ini juga sebaiknya dijauhi, dihinakan, tidak dijawab salam ya. Artinya betul-betul dibenci. Walaupun tidak dengan kekerasan, tidak dipukul. Karena yang boleh memukul, yang boleh menegakkan hukuman hanya pemerintah. Kita tidak boleh. Tapi kita menunjukkan ekspresi ketidaksukaan ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak suka, bahwa perbuatan itu tidak bagus ya. Umpamanya ada orang bikin biliar di kampung, atau bikin apa, orang itu bikin ya maksiat, perjudian, karaoke, apa itu diskotik ya, di kampung, di tempat pemukiman. Ini masyarakat harus menunjukkan rasa tidak senang ya. Kita harus menunjukkan tidak senang kepada perbuatan itu. Supaya apa? Supaya orang lain merasa bahwa ini perbuatan ini jelek, sehingga yang lain ikut tidak senang ya. Pokoknya di sekitar kita ada orang bikin diskotik, ya kita harus menunjukkan tidak senang. Ya walaupun tidak perlu diantemi, ya cukuplah kita tunjukkan apa, ekspresi bahwa kita tidak suka. Boleh dengan ya, berbentuk tulisan, ucapan ya, supaya tempat itu tidak dikunjungi orang. Seandainya di depan pondok ada orang bikin karaoke, ya kita harus tunjukkan rasa tidak setuju. Kalau hari ini ya bisa lewat surat pada Pak Camat, pada polisi ya. Kita ekspresikan bahwa kita tidak menyukai kemaksiatan itu. Sebab maksiat itu akan mengajak pada orang lain ya. Ini yang disebut benci karena Allah. Kita tidak benci orangnya, tapi kita benci perbuatan dia. Bikin karaoke, bikin dangdutan, bikin apa, judi di pemukiman. Itu memang dia tidak nyikati orang, tapi dia mempengaruhi orang lain untuk berbuat dosa ya. Yang seperti ini harus kita cegah ya. Tidak boleh masyarakat itu diam. Siapa melihat kemungkaran harus mengambil tindakan dengan cara yang dia mampu. Ya meskipun tidak dengan menggunakan kekerasan ya, karena itu akan menimbulkan konflik. Asal isu tekan kaping telu iku alladzi wong yafsuku kang fasik sapa man fi nafsi dalam awak dhewe man bisyurbi khamrin kalan ngombe khamr au tarki wajibin utawa ninggal perkara kang wajib au muqarafati mahdzurin utawa nglakoni perkara kang den cegah, sesuatu yang terlarang. Ya khusu kang tertentu apa mahu ing mengkono alladzi, tingkatan orang berbuat maksiat tapi untuk dirinya sendiri.
dia tidak mengajak orang lain. Fal amru mongkau perkara fihi dalam mengkono salis iku akhafulu enteng. Yang begini ini lebih enteng. Artinya tidak perlu kita tunjukkan kebencian. Walakinnau tapi mengkono niku wau asalis niku fi waqti mubasyaratihi ing dalam waktune nandangine mengkono asalis niku alladzi niku insudifa lamun den temu sapa alladzi ya yajibu mongko wajib apa man nyega alladzi nyega bimaklan perkara yang tani ukang dadi kecegah sapa alladzi bi kelan ma minhu sanging mengkono makhdhur niku. Walau bidharbi senajan kelawan mukul wal istighfafi lan ngino-ngino fa innan nahya sukune nyegah anil mungkari sanging mungkar iku wajib ya. Jadi kalau pada tingkatan yang ketiga ya, tingkatan orang berbuat maksiat tapi tidak ngajak orang lain ya. Dia melakukannya dirinya sendiri, minum, mabuk, judi, zina umpamanya. Maka orang seperti ini ya tidak perlu dimusuhi. Tetapi kalau kita melihat dia sedang melakukan kemaksiatan itu, ya harus kita larang. Umpamanya kamu lihat tetangga minum khamar, ya harus kamu ingatkan ketika itu, jangan minum, haram, ganti ini air umpamanya. Apalagi kalau kamu mampu, yang minum itu umpamanya santri, ya tempeleng. Bab ini termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi tidak perlu menunjukkan kebencian. Ini kan yang dibahas tentang menunjukkan rasa benci. Sebagai konsekuensi orang mencintai Allah, dia harus mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang yang dibenci oleh Allah. Secara umum begitu. Kita harus benci orang yang ahli durhaka. Cuma menunjukkan kebenciannya ya. Mengekspresikan kebencian ini ada beberapa tipe ya. Kalau orang itu durhaka karena Allah dengan murtad, kafir ya, maka kita harus tunjukkan ekspresi yang ya ketidaksenangan harus ditampakkan supaya dia merasa perbuatan itu tercela ya. Atau kalau itu bukan akidah, berbuat jahat, atau di dalam akidah tapi yang tidak sampai kafir, umpamanya orang berbuat bid'ah, aneh-aneh, model-model, sholat dua bahasa umpamanya, ya itu harus kita cegah. Tapi itu lebih ringan, artinya kebencian kita itu tidak berlebihan karena dia itu orang yang tersesat. Apalagi kalau itu orang bodoh ikut-ikutan, ya jangan dimusuhi. Karena mereka itu mungkin sebab ketidaktahuannya. Ada orang ikut LDII umpamanya, ada orang ikut ya sekte-sekte yang aneh-aneh, HTI lah apalah. Ya harus kita dekati, tapi tidak perlu kekerasan. Sebab mereka itu tidak fatal. Seperti HTI itu kan ya ada sedikit hal berbeda dengan kita, tapi rukun Islam, rukun iman tidak berbeda. Tapi kalau yang sudah keras seperti Bahai, itu sudah mengaku ada nabi selain Nabi Muhammad. Ahmadiyah, yang ini harus dimusuhi ya. Tidak boleh ditoleransi ya. Kalau yang tidak berhubungan dengan akidah, ya seperti yang pertama, orang itu berbuat jahat, nyakiti orang, mencuri, mukul, menggibah, membuli ya. Perbuatan yang nyakiti orang, ini harus kita lawan, harus kita musuhi. Kita harus menunjukkan ketidaksenangan supaya orang itu tidak nyaman, sebab dia telah berbuat dosa menyakiti orang lain. Tingkatan kedua, apabila dia tidak nyakiti orang, tetapi dia mempengaruhi orang, seperti pemilik diskotik, kafe, pemilik ya tempat maksiat, perjudian bawahnya, itu harus dimusuhi. Artinya harus kita tunjukkan ekspresi ketidaksenangan, baik itu ucapan atau tindakan, bukan kekerasan ya.
Nggak boleh mukul-mukul orang, nggak boleh. Itu tugasnya aparat keamanan. Tapi harus kita tunjukkan ketidaksenangan ya. Atau kalau hari ini ya yang elegan ya kita kirim surat ke bupati, DPR ya, polisi minta supaya ditutup. Berarti di depan pondok itu ada warnet. Kita pernah mengajukan surat pada polisi minta ditutup atau diberi peringatan karena dia menjadi sarang anak bolos dari pondok. Itu seperti itu. Harus kita tunjukkan ekspresinya supaya mereka tidak sembrono. Adapun bagian yang ketiga, ketika orang itu nggak ngajak orang, maksiat sendiri, minum, zina, maka ini tidak perlu dimusuhi, tapi perlu diajak baik. Tetapi kalau dia sedang berbuat, harus dihentikan. Ada teman minum, hentikan, jangan minum ya. Harus. Ada orang berzina, jangan berzina kalau kita mampu ya. Kalau itu santri, harus kita pukul umpamanya, sebab dia dalam kekuasaan kita. Tapi kalau orang lain ya sesuai kemampuan. Rasulullah SAW menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, lisan atau hati. Wa idza faraghalan nalikane rampung sapa mengkono wong alladzi niku minhu saking mahdzur wa ulima lan den weru apa anna zalika sedene mengkono maksiat niku iku min adati saking adati wong alladzi niku wa wa te mengkono alladzi kumusirun tepi alaihi ing atase zalik maksiat ya fa in tahaqqaqa lamun dadi nyoto apa ananus haus dungi nasihati mengkun alladzi iku yamna'u nyekahu ing alladzi anil audi sanging bali ilaihi maring mengkun mahdzur wajaba mongko wajib apa nasu nasihati. Kalau orang itu memang kebiasaannya begitu, tukang minum, tukang mabuk umpamanya, dan orang itu masih bisa diajak omong, ya harus kita omongi. Tapi kalau sudah tidak bisa diajak omong, memang sudah wis bebel, ya sudah ya. Jangan dilakukan kekerasan, ya harus dengan strategi gitu. Fa ilam yatahaqqaq lamun ora dadi nyoto apa mengkono auduh niku walakin nahu tapi ne sub ngutai mengkono alladzi iku kana sub alladzi iku yarju ngarep-ngarep sub alladzi ing mengkono aud. Orang itu tidak bisa diomongi tapi masih pelan-pelan bisa. Fal audzulu mongko te kang luwih utama iku anusu maring nasihat. Wa zajru lan nyegah bitalatufi kelawan alus. Au bitaglidhi utawa kelawan bangetaken ingkana lamun ono apa taglidh huwa ya taglidh iku al-anfa'u kang luwih manfaati. Kalau memang orang itu ahli maksiat maka harus dilihat apakah harus cara keras atau cara halus, melihat situasinya ya. Kalau memang dia tidak bisa dikeras ya jangan dikeras, percuma. Tapi kalau dihalus nggak kena ya kudu dikeras ya, melihat situasi. Fa amal i'rad anapun utawi mingu. Fa amal i'rad anapun te mingu an jawab salamihi saking jawab salamih mungkun alladzi niku wal kafulan nyegaan mukhalatatihi saking cecampuran kekancan ing alladzi haitsu ya'lamu sekirane ngawuri sapa wong ana usuli alladzi ku yusiru natapi sapa alladzi wa annan nusha lan sedhe paring nasihat iku laisa ora ono penusku iku yanfa'u manfaati apa nusu hu ing mengkono alladzi fa hadza monggo ta iki la mengkono niki wau al i'rad wa tarki jawab salam iku fi dalam hadza nadhrun utawi ningali, maksudnya ini masih perlu dilihat artinya perlu dikaji lagi. Kalau orang itu memang nggak bisa ya. Sekiranya orang itu memang ahli maksiat dan tidak mau nerima nasihat ya. Sekiranya orang ini memang sudah bandel, memang kelasnya udah germo umpamanya. Nah ini bagaimana? Apakah harus dijauhi ataukah masih perlu diajak bicara baik-baik? Di sini ada perbedaan pendapat ya. Fihi nadhrun masih perlu ditinjau.
artinya melihat situasinya. Wasairul ulama utai pelakune ulama, kelakuan ulama fi indal mengkono hadza iku mukhtalifatun beto-beto. Para ulama berbeda tentang menyikapi seperti ini. Kalau kita punya teman, tetangga ahli maksiat, ya itu bandar togel, atau itu germo, atau itu ya produsen miras, bos karaoke umpamanya. Ini harus dilihat dulu seperti apa. Apakah dia masih bisa dipengaruhi atau tidak. Dilihat dulu. Kalau memang dia itu bisa dipengaruhi, ya perlu didekati, dipengaruhi. Tapi kalau tidak ada gunanya, ya dijauhi. Karena kita nanti dikira mendukung perbuatannya. Pokoknya ada germo, kamu setiap hari ngopi di situ, dikira kamu langganan nanti. Jangan-jangan kamu mau nempel, maka harus dijauhi. Tapi kalau orang itu didekati, diajak ini, diajak apa, bisa ya silahkan, melihat tujuannya. Wa sahih tekang sahih, anna dzalika mengkono sedune mengkono i'rad niku iku yahdalifu beda-beda. Bi ikhtilafi niyatir rajuli kalan bedane niati wong lanang seseorang. Fa inna hadza nalikani ikhtilaf yuqalu den ucapaken opo al a'malu utai biro-biro amal iku bin niyati tergantung biro-biro niat. Il firrifqi krana iku ing dalem alon-alon wan nadri lan ningali bi aini rahmati kelawan peningal rahmat ilal khalqi maring makhluk naun taywarna minat tawadhu isanging sifat tawadhu wa fil unufilan iku dalam keras wal i'radilan mengo naun taywarna minaz zajri saking nyegah wal mustafti utawi wal mustafta utawi kang den jauhi fatwa fihi ing dalem mengkono ikhtilaf iku al qalbu ati. Jadi cara apakah kita harus mengambil langkah kekerasan, artinya bukan berarti mukul, bersikap keras, bersikap musuh, konfrontasi, atau bersikap lembut, ini tergantung situasi. Ulama pada zaman dahulu ini berbeda-beda cara menyikapi ahli maksiat. Kalau memang dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, itu bisa meluluhkan hati mereka, ya itu tentu lebih baik ya. Kalau dengan cara guyon, dengan nasihat, itu bisa dilakukan, justru itu lebih baik daripada dengan pukulan, daripada gelut, lebih baik ngomong yang baik ya. Kalau memang bisa ya. Ya selama masih bisa diajak omong, sebaiknya kita ajaklah bicara ya. Orang-orang yang ahli maksiat, selama maksiatnya itu tidak menyakiti orang lain. Fama mongkote perkara ya rohu kang nekotaken sapa wong hu ing ma ning iku fama ya rohu amyalu luwe iku amyalu luwe condong ila hawahu maring kesenengane wong wa muqtadha tab'ihi lang tatrapane watake mengkono wong fal aulahu tekang lutomo iku dzidduhu sewali ima. Takarannya itu apa? Hati. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalban. Hendaknya kamu bertanya pada hati nurani. Orang itu gimana? Indikasi yang kedua kata Imam Ghazali, lihat kalau kamu di situ ada nafsu, berarti itu tidak bagus. Yang terjadi harus ya sebaliknya. Pokoknya ada wanita cantik, pelacur, ini harus didekati atau dijauhi. Ya dilihat situasinya, hati nurani bagaimana. Kalau kamu nanti mendekati itu malah kecantol, ya ojo, malah ngicipi berat. Ya lebih baik kamu kan dekat dengan biduan kan enak. Nah kalau nuruti enak begitu tidak boleh ya.
tidak boleh. Berarti itu nuruti nafsu. Tapi kalau itu memang dengan berat hati harus kita lakukan supaya dia tunduk, supaya dia luluh, tidak apa-apa. Itu qad yakun terkadang ono opo istighfafuhu oleh ngentengaken wong, maksudnya wong niku alladzi yafsuku niku orang fasik gitu. Wa anfulan kerasi wong iku an kibrihi saking kumedene mengkono wong utawa alladzi niku. Wa ujben lan dia an kibrin saking sifat gumede wa ujbin lan ujub gr wa taladzudzi lan ngerasa enak bi idharil ulwi kelawan mertelaken sifat luhur wal idlali lan nunjukaken bisolahi kelawan kebagusan. Wa qad yakun terkadang ono apa rifquhu alusi wong an mudahanatin saking gawe murtambu. Mudahana itu berpura-pura, bersandiwara, pura-pura baik, maksudnya untuk mempengaruhi itu. Wastimalati qalbin lan amre condonge ati lil wusuli maring tumeka bihi kan mengkono niku wau bihi kelawan mengkono istimalatul qalbi ila gharadin maring sejo awil khaufi tawati min ta'thiri wahsyatihi saking nglarani ngersai itu mengganggu pemikirannya, ngersai mengkono alladzi wa nufratihi lan melayuni alladzi menjauhnya fi jahin ing dalam pangkat au malin utawa bondo bidhannin kelawan penyono koribin kang parek au baidin utawa ato. Maksudnya kalau memang dianalisa orang ini kalau dikeras nggak kena karena dia pangkat karena dia ya ada kesombongan yang tidak bisa dicara keras, harus dengan cara bawah dilembut ya enggak apa-apa ya. Itu strategi dakwah. Jadi dakwah ini tidak harus selalu pakai kekerasan. Dakwah ini ya ada kalanya perlu tegas, ada karena perlu lembut ya. Makanya Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau bisa cara yang lembut, gunakan dulu cara yang lembut ya. Mungkin dia bisa diambil hatinya katakan. Wa kullu dzalika tasqabani mengkono mudahana iku napa? Iku murad dadun den ubengaken alastina roti syaitan ing atase nggih napa iki isyarati syaitan sin isyarati setan itu semua kan dia orang ragu-ragu dalam kebaikan karena ya dikudu setan. Wa baidan lan ado an amali ahli akhirah saking amali ahli akhirat. Wa kullu raghibin utai sekabehane wong kang demen fi a'malid dini ing dalam pira-pira amal agama iku mujtahidun kang kudu berjuang nemen-nemeni ma'a nafsi sertane awak dhewe ne kullun fit taftisi ing dalam niti-niti an hadhi daqaiki sangi ikilah pira-pira perkara kang lembut wa muraqabati hadhil ahwal lan nginjen-nginjen ikilah pira-pira tingkah. Artinya apabila orang itu mau melakukan cara ya, dalam dakwah, apakah keras atau lembut, atau perlu pura-pura, atau perlu dengan cara yang halus, ini dikembalikan kepada hati nuraninya. Selama dia bertindak dengan sungguh-sungguh ya tidak apa-apa, sesuai dengan apa yang dia mampu. Tapi tidak boleh main-main. Artinya tidak boleh kita itu malah enak niatnya dakwah ke diskotik, bengi nang diskotik. Tidak boleh, itu kan lama-lama nyaman namanya. Atau kita sering ke komplek WTS, nongkrong di situ terus. Niat dakwah ya harus terukur. Jangan-jangan malah menjadi sponsor. Ini harus diukur dengan hati nurani. Jangan sampai kita ini malah mendukung kejahatan. Jadi sikap kita yang lunak pada kemaksiatan itu harus terukur
jangan sampai malah mendukung perbuatan maksiat gitu loh. Kalau kita ini nongkrong terus di diskotik, wah itu kan malah jadi promosi. Oh diskotik halal ada ustadznya, oh, kan kacau. Berarti itu tidak ada niat dakwah, malah nyaman. Jadi harus orang mengukur hatinya, apakah benar dia ingin dakwah di situ dan bagaimana targetnya seperti apa. Jangan sampai kita dibujuk setan, gayanya, oh saya ini dakwah kok, setiap malam saya ke diskotik. Jangan-jangan kita ini dibujuk setan, pura-pura dakwah tapi senang lihat orang joget. Nah, ini kan harus diwaspadai. Wal qalbu ta'ati wa yuqalab iqwal mufti kang awe fatwa fihi ing dalam wong. Hati nurani harus berkata yang jujur. Apakah benar kita ini berpura-pura ini targetnya jelas atau sekedar kita kintir atau hanyut oleh mereka. Wa qad yusibu lan terkadang ngenani sapa wong al-qulal raghibin niku al-haqqa ing kebenaran fi ijtihadi dalam ijtihadi wong ma'a nafsihi wa qad yukhtiu lan terkadang luput sapa mungkul kullu raghib niku wa qad yaktimu terkadang ngajoni sapa mungkul kulun alat tibai hawa ing asih anut hawa nafsine kulun wa huwa halate wong iku alimun weruh bi kan mungkul ittiba. Artinya harus dikembalikan pada hati nurani. Apakah kita itu bersungguh-sungguh untuk mengajak ahli maksiat itu balik umpamanya dengan cara yang lembut. Pokoknya kita jagongi orang ahli minum. Apakah benar kita itu ingin ngajak dia atau cuma kita senang-senang berteman dengan mereka. Nah, ini harus diukur, dia beristihad bersungguh-sungguh mana yang benar. Jangan sampai kita ini tertipu oleh setan. Kelihatannya kita ini maunya dakwah, setiap malam pergi ke komplek WTS, tapi diam-diam kita menikmati. Nah itu kan hal yang tidak benar. Kalau memang kita ingin mengajak mereka dengan cara lembut, boleh, tetapi harus terukur. Jangan sampai kita malah kintir mengikuti mereka. Wasayatnya bakal teko. Wa te mengkono kulun iku bi hukmil ghurur kan hukum kebujuk. Terus dhanen hale wong kang nyono annaus kulun iku amilun kang ngamal lillahi krana Allah wa salikunan ngambah thariqal akhirati ing dalan akhirat. Ada orang itu yang kebujuk ya. Kelihatannya dia itu seakan ingin berjuang, tapi sesungguhnya dia itu ditipu oleh setan. Malah dia jadi sponsor maksiat. Umpamanya ada orang terlibat dalam dunia musik umpamanya, tujuannya untuk dakwah, tapi secara tidak sadar dia malah jadi sponsor maksiat, joget-joget, dangdut, kuplu-kuplu. Akhirnya dia malah dakwahnya hilang, yang ada cuma maksiatnya. Nah, seperti itu kan kebujuk gitu. Dia terlarut oleh maksiatnya. Ada, saya lihat di YouTube seorang kiai katanya, wah dia suka dangdut, tapi dangdutannya saya lihat sing joget seronok, ya tidak boleh. Itu dakwah apa? Ya kalau mau dakwah bolehlah, tapi kan dengan harus cara yang benar, bukan dengan sama dengan yang lain. Berarti dakwanya tidak jelas kalau begitu. Wasiyatilan bakal teko apa bayanu hadhihi daqaiq, mertelaken ikilah pira-pira kelembutan fi napa Kitabil Ghurur, ing dalam Kitabul Ghurur, nanti bab yang judulnya Kitabul Ghurur, kitab menjelaskan tentang tipu daya. Jadi ada orang kelihatan berbuat baik padahal dia sesungguhnya tertipu oleh setan. Min rub'il muhlikat, saking bab rub'il muhlikat. Nah, Imam Ghazali kan membagi kitab itu kan rub'ul ibadah, rub'ul ada, rub'ul muhlikat. Nah, seperempat hal yang merusak. Wa dulu lan nuduhaken ala tahfifil amri, ing atase murahaken utawa ngentengaken perkara fil fiskin dalam fasik al qasiri kang qasir itu yang tidak berdampak ya. Nyendek artinya efeknya tidak meluas. Alladzi huwa kang utai mengkono fiskil qasir iku bainal abdi antarane kawula
wa bainallah lan antara Allah nujuaken apa ma perkara ruya kang den riwayaken anna syaribal khamrin sutine wong kang ngombe khamr iku yudrabu den pukul sapa syarib baina yaday Rasulillah ing dalem ngersani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halutai syarib iku ya utum baleni sapa mengkono syarib faqala mongko ngucap sapa wahidun wong suci minas sahabat isang sahabat ngucapaken la'anahullah la'ana muga nglaknatihu ing syarib sapa Allah ma aktsara ma yashrab ma aktsara ma utai suci kang agung iku aktsara gawu oleh ngakeaken apa ma ing perkara yashrab kang nginum sapa syarib ing ma akrama itu sigot af'alut tafdhil atau ta'ajub. Orang ada anak muda dihukum minum khamr, dipukul, dihukum di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ternyata dia minum lagi dan tambah nemen, tambah menjadi minumnya tambah banyak. Akhirnya ada sahabat melaknat dia. Semoga dia dilaknat oleh Allah. Minumnya tambah gila-gilaan, sangat tambah nemen. Loh, orang melaknat ini tidak boleh. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takun aunan lisyaiton ala akhika. La takun ojo ana sira iku aunan nulungi lisyaitani maring setan ala akhika ing atase sedulur sira. Maksudnya kamu jangan maki dia meskipun dia ahli maksiat. Sebab kalau semakin kamu maki, dia akan semakin menjadi-jadi merasa tidak ada harapan lagi. Berarti dia semakin dalam cengkeraman setan. Nabi melarang orang ahli maksiat itu dilaknat. Artinya orang ini yang dibenci perbuatannya, jangan orangnya gitu. Orangnya kalau perlu ya didekati supaya berubah menjadi baik. Au lafzan utawa ing lafat hadza kang uti lafat iku maknane mengkono qaulun nabi niku. Maksudnya atau ini ya seperti itulah. Maksudnya jangan dibuat orang ahli maksiat itu semakin jauh. Wa kana ana apa hadza iki qaul iku isyarat ila annar rifqa maring sedune gawe alus iku aula luwih utama minal unfi timbang gawe keras wa taglidilan kasar. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa sebaiknya kepada orang ahli maksiat yang tidak melukai orang lain ya. Maksiat yang dilakukan oleh dia sendiri, minum, zina, mabuk ya. Ini sebaiknya tidak diambil cara kekerasan supaya dia mau berubah dan bertaubat. Beda kalau maksiatnya itu nyakiti orang lain, mencuri, memukul, merampok, itu harus dengan kekerasan supaya apa? Tidak menyakiti orang lain. Tapi kalau dia itu cuma menyakiti dirinya sendiri, ahli minum umpamanya, ini sebaiknya kita ambil cara yang lebih halus ya. Seperti contoh Rasulullah SAW melarang sahabat melaknat tukang minum. Bab apa? Kalau dilaknat dia semakin frustasi, semakin menjauh, semakin menjadi temannya setan. Wallahualam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.